Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mensopi berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Dan pagi hari ini kita masih belajar tentang tematik tema 3, subtema 2, namun pembelajarannya itu pembelajaran 4 sampai 6. Tujuan pembelajaran di sini adalah menunjukkan kegiatan-kegiatan siang hari yang sesuai dengan aturan yang berlaku di rumah, mengidentifikasi kalimat yang berasal dari kosakata yang terkait di siang hari, menggunakan ungkapan perintah dengan bahasa yang santun dan menentukan nilai tempat bilangan 11 sampai dengan 20 dan mampu mengidentifikasi gerak lemah pada suatu tarian dengan tepat. Ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Kita akan belajar tentang tata tertib. Anak-anak tahu nggak ya, apa sih tata tertib itu? Tata tertib adalah aturan yang harus kita patuhi. Tata tertib dapat kita laksanakan di rumah, di sekolah, dan masyarakat. Sekarang kita akan belajar tata tertib yang ada di rumah dulu. Yang membuat tata tertib di rumah adalah orang tua. Dan yang mematuhinya adalah seluruh anggota keluarga. Setiap kita memiliki aturan yang berbeda di dalam rumahnya. Mungkin di rumah si A aturannya bagaimana, di rumah si B aturannya bagaimana. Jadi setiap rumah itu tidak sama aturannya, pasti berbeda-beda. Aturan yang ada di rumah membuat kita menjadi tertib dan disiplin. Di bawah ini contoh sikap yang tertib di rumah. Sophie akan kasih tunjuk gambarnya. Ya, yang pertama, anak ini merapikan tempat tidurnya. Ketika dia bangun tidur, dia tidak langsung tinggalkan tempat tidurnya kotor, berantakan. Dia rapikan dulu, dia bersihkan dulu. Ya, yang kedua, dia menyapu lantai, membantu mamanya membersihkan lantai. Ketika kita melihat ada sampah di lantai rumah kita atau ada kotoran di lantai rumah kita, kita bersihkan. Jangan hanya dilewat saja, itu kan bukan sampah saya, kan itu kerjanya Mbak untuk membersihkannya. Nah, contoh yang sikap yang tertib, kita akan mengambil sampah dan membuangnya ya. Gambar yang ketiga ini adalah membuang sampah ke tempatnya. Dia tidak membuang sampah sembarangan. Kenapa ya? Agar lingkungan rumahnya tetap bersih. Ya, membantu ibu. Nih, siapa yang suka membantu maminya di rumah? Ya, tentunya anak-anak semua membantu ya. Supaya apa? Supaya pekerjaan maminya ringan dan tidak terlalu berat. Ini adalah contoh sikap anak-anak yang tertib di rumah. Ini ada contoh seorang anak yang tertib di rumah. Yuk kita baca sama-sama. Usai sekolah, Edo langsung pulang ke rumah. Edo meletakkan tasnya dengan rapi. Dia juga meletakkan sepatu pada tempatnya. Sepulang sekolah, dia juga suka mengulang pembelajaran. Edo selalu mengikuti aturan di rumah. Nah, ini adalah Edo. Edo anak yang selalu mengikuti aturan di rumah. Dia pulang sekolah, langsung pulang ke rumah. Dia nggak kemana-mana dulu. Dia langsung pulang ke rumah. Dia menyimpan peralatan sekolah dengan rapi. Dan tidak lupa sepulang sekolah dia itu selalu mengulang pembelajaran yang sudah dia pelajari. Supaya apa? Supaya tidak lupa. Apakah kamu juga selalu bersikap tertib di rumah? Ya, Pemen Sophie berharap anak-anak semua bersikap tertib di rumah sehingga maminya senang ya. Untuk pembelajaran bahasa Indonesia ini kita masih belajar tentang ungkapan perintah ya. Kemarin kita belajar tentang ungkapan meminta tolong. Dalam meminta tolong kita harus bersikap dengan sopan.
Ya, setelah kita meminta tolong dan ditolong oleh orang lain atau teman kita, sebaiknya kita ucapkan terima kasih. Iya, hebat. Nah, karena jika kita meminta tolong dengan sopan, itu sudah sesuai dengan Pancasila. Ya, dan sekarang kita akan belajar tentang ungkapan perintah. Anak-anak tahu nggak sih apa ya kalimat perintah itu? Ya, kalimat perintah adalah kalimat yang meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dan diakhiri tanda seru. Nah, tanda seru itu seperti ini ya anak-anak, ada garis titik di bawahnya, itu adalah tanda seru. Dan dalam memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu itu harus juga dengan sopan. Tidak boleh asal main perintah dan bentak-bentak ya, apalagi di rumah kita punya mbak. Dalam kita memerintah mbak juga kita harus bersikap sopan. Kita akan lihat percakapan di bawah ini. Ibu, selamat datang kembali Edo. Apakah kamu lemah, Nak? Edo, iya Ibu, Edo sedikit lelah. Ibu, kalau begitu setelah makan nanti kamu tidur siang ya Nak? Edo, baik Ibu. Ibu, jangan lupa bersihkan badanmu ya. Edo, iya Ibu. Nah, dalam percakapan ini terdapat kalimat perintah. Anak-anak tahu nggak mana ya kalimat perintahnya? Ya, betul. Setelah makan nanti kamu tidur siang ya Nak. Sama apa lagi? Jangan lupa bersihkan badanmu. Ini adalah kalimat perintah. Jadi kalimat perintahnya harus yang sopan ya, tidak boleh asal bentak-bentak. Nah, selain itu ada contoh kalimat perintah yang lain. Yuk kita lihat. Ini adalah contoh kalimat perintah yang lain yang dapat kita gunakan atau yang biasa kita gunakan. Ambilkan buku itu. Ya, jadi bukan ambilkan buku itu, tidak ya. Jadi nadanya juga harus diperhatikan. Ambilkan buku itu. Cepatlah kerjakan tugasmu. Segera rapikan tempat tidurmu. Cepatlah mandi sekarang. Ini adalah contoh kalimat perintah. Namun dalam menggunakan kalimat perintah kita harus memperhatikan suara kita ya. Tekanan suara kita, boleh nggak kita bentak-bentak dalam memerintah? Ya, jadi kita nggak asal-asal perintah, nggak asal-asal bentak. Kita memberikan perintah tapi dengan sopan. Untuk pembelajaran ini, kita akan belajar matematika. Di sini kita akan mengenal nilai tempat satuan dan puluhan. Di sini Mem Sophie memberikan angka 23. Nilai tempatnya adalah, yuk kita lihat. Nih, di sini 23. Angka yang di belakang itu menempati nilai satuan dan yang di belakangnya adalah puluhan ya. Jadi angka 3 ini menempati nilai satuan dan angka 2 ini menempati nilai puluhan atau dengan cara begini. 23 kita akan pisahkan 2 puluhan dan angka 3 satuan. Nilainya yang 2 puluhan itu nilainya 20 dan yang 3 satuan itu nilainya 3. Jadi 20 tambah 3 itu 23. Kalau ditanya angka 3 menempati nilai apa ya? Iya, satuan. Dan angka 2 menempati nilai apa ya? Betul, puluhan. Dan nilai angka 3 itu berapa? 3. Dan 2 puluhan nilainya berapa? 20. Ya, ini nilai tempat satuan dan puluhan. Nih, Mem Sophie kasih contoh lagi. Di sini angka 14. Ya, sekarang coba kita lihat. Angka 4 menempati nilai yang berapa ya? Nilai tempatnya? Iya, betul, satuan. Dan angka 1 puluhan atau
14. Kita pisah 1 puluhan dan 4 satuan. Nilainya bagaimana? Ya, 1 puluhan itu nilainya 10 dan 4 satuan itu nilainya 4. Jika digabungkan 10 tambah 4 adalah 14. Ini adalah contoh nilai tempat satuan dan puluhan. Kita akan lihat contoh lainnya. Contoh lainnya adalah ini, kita lihat kelompok jeruk ini. Di sini ada 2 kotak ya. Yang pertama satu kotak itu jumlahnya 10 dan yang satu kotak lagi jumlahnya 5. Namun kita akan memisahkan satuan dan puluhan nilai tempatnya. Yang kotak pertama itu 1 puluhan. 1 puluhan itu nilainya adalah 10. Dan yang satu lagi 5 satuan, ya nilainya adalah 5. Jika kita buat ke nilainya, nah seperti ini. Tadi 1 puluhan itu 10, 5 satuan itu 5 dan digabung menjadi 15 ya. Ini dipisahkan. Nah, dan di sini ada 10 tambah 5 sama dengan 15. 15 ini jika dipisah menjadi seperti tadi, 1 puluhan dan 5 satuan. Oke, anak-anak ngerti ya? Iya, nanti kita akan ulang kembali ya. Nah, 10 tambah 5 jadi 15. 15-nya kita pisah jadi 1 puluhan dan 5 satuan. Di sini kita akan belajar lagi tentang gerak ya. Kemarin kita sudah belajar tentang gerak cepat dan sekarang kita akan belajar tentang gerak lambat. Gerak cepat bila iringannya cepat dan gerak lambat bila iringannya lambat. Kemarin gerak cepat contohnya adalah tari saman yang berasal dari Aceh. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana Dayu berlatih menari. Siang ini Dayu berlatih menari. Dayu melakukan gerak lambat. Contoh tarian dengan gerak lambat adalah tari serimpi. Selain itu, Dayu berlatih gerak lambat dengan iringan lagu. Lagu yang mengiringinya adalah lagu kupu-kupu. Jadi, jika iringan lagunya lambat, gerakannya pun akan lambat. Ini adalah contoh gerak lambat yang dilakukan Dayu, yaitu gerak kupu-kupu. Ya, ini. Nah, anak-anak boleh mempraktekkan gerak kupu-kupu bila dia terbang dengan lambat. Oke, ini adalah pembelajaran untuk SBDP. Penjelasan dari Mem Sophie untuk materi kali ini ya. Terima kasih untuk sudah mendengarkan Mem Sophie. Boleh anak-anak nanti pelajari kembali. Terima kasih anak-anak dan Tuhan memberkati semuanya. Bye-bye.